Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya di channel Renungan Singkat Gerbang Pemulihan. Kali ini kita akan berbicara, membagikan tentang keadilan Tuhan. Saya yakin banyak di hari-hari ini orang-orang, hamba-hamba Tuhan, karyawan yang merasa diperlakukan tidak adil oleh perusahaan karena kondisi, karena ada virus COVID-19. Apapun penyebabnya, ini adalah satu kondisi di mana dunia itu memperlakukan kita secara tidak adil. Kemudian kita sebagai orang Kristen, kita berkata bahwa Yesus itu pembela kita. Yesus itu hakim yang adil. Tapi masalahnya, apakah benar saudara dan saya itu sudah merasakan keadilan Tuhan, pembelaan Tuhan, terlebih di masa-masa krisis seperti ini? Nah, saya akan bagikan sedikit ya. Saya akan bacakan ayatnya di Lukas 18. Ayatnya yang pertama sampai ke 8. Ini adalah tentang perumpamaan hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Nah, di dalam topik bacaan kita, di sini ada tokoh hakim, ada tokoh janda. Yesus mengatakan perumpamaan ini untuk menegaskan bahwa murid-murid atau siapapun kita semua selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tetapi di perikop ini, di ayat ini dijelaskan doa yang seperti apa yang membuat Tuhan itu segera membenarkan kita. Ada caranya saudara. Di sini ada kata hakim. Saya percaya tentang pengajaran beberapa hamba Tuhan ada Dewan Musyawarah Allah. Nah, kita harusnya seperti janda ini, kita naik, kita menggugat, mengajukan tuntutan kepada hakim kita, yaitu Yesus. Jangan kita hanya nangis-nangis, saudara. "Oh Tuhan, kenapa nasibku seperti ini? Aku sudah melayani Engkau Tuhan, sekarang masa virus corona ternyata aku susah, aku tidak bisa makan, tidak bisa bayar uang sekolah anak dan lain sebagainya dan lain sebagainya." Kita menangis. Dan endingnya kita menguatkan diri kita sendiri tanpa alasan. Kita ngomong, "Saya harus sabar. Kita sedang diuji oleh Tuhan." Iya, itu tidak salah saudara. Tetapi ada caranya. Dunia, negara punya aturan main saudara. Kalau ada rakyat yang tertindas, berhak untuk mengajukan tuntutan kepada
pengadilan. Kita pun sebagai warga negara surga, kita punya hak untuk naik mengajukan gugatan kita kepada pengadilan Allah dalam nama Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan katakan, apapun yang kamu minta kepada Bapakku, mintalah dalam namaku. Kita pakai nama Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam pengadilannya Allah. Nah, saudara, utarakan. Jadi yang dimaksud Tuhan Yesus, mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu ini bukan doa yang menangis-nangis, saudara. Doa yang mengeluh, doa yang meratap-ratap. Cuman minta belas kasihan Tuhan, bukan. Kita harus berdoa dengan cerdas. Kita naik, kita masuk ke sidang pengadilan Allah. Kita ajukan masalah kita. Dan saya sangat percaya karena firman ini Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa dikatakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ketika kita mengajukan tuntutan kita kepada Tuhan, kita harus tetap percaya, yakin bahwa Allah kita, Bapa kita di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pasti tidak mengulur waktu menolong kita. Iman yang bulat. Puji Tuhan, saya berharap renungan ini menolong kita semua untuk kita mendapat terobosan-terobosan dari Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.